Di sini kami akan memenuhi tugas dari Ibu Putri Atika dan Ibu Ika Purnamasari sebagai dosen pengampu mata kuliah sosioantropologi. Di sini saya Rizky Fauzi. Tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah sosioantropologi yang diampu oleh Ibu tersebut. Selamat menonton. Selamat sore Bang. Sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa Bang? Nama saya Muhammad Ulyas Tumorang. Abang dari organisasi mana Bang? Dari organisasi Sakma Pemuda Pancasila. Oh baik, boleh saya sedikit bertanya beberapa pertanyaan Bang? Boleh. Di sini bagaimana cara Abang mendeskripsikan Sakma Pemuda Pancasila ini Bang? Itu menurut saya deskripsinya. Ya menurut Abang. Jadi Sakma Pemuda Pancasila itu organisasi sayap dari Pemuda Pancasila yang beranggotakan pelajar, siswa dan mahasiswa yang berasaskan Pancasila dan bertujuan untuk mencerdaskan generasi muda, menanamkan semangat kebangsaan, menjaga persatuan NKRI, serta menjadi pelopor perubahan yang berintegritas dan beretika. Berarti mendidik generasi muda lah ya Bang ya? Untuk utamanya pelajar ya Bang ya? Namanya itu tadi ya, Pelajar dan mahasiswa ya Bang ya? Oke. Terima kasih Bang untuk pertanyaan pertama tadi. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan Sakma Pemuda Pancasila ini? Ini bentuk kegiatan apa? Baik amal itu gimana? Semisal kegiatan amal Bang yang rutin dilakukan itu seperti apa Bang? Biasanya kalau dari kami kan sama PP Unimed Nah, rutin 2 kali sebulan lah, Jumat berkah itu. berarti 2 kali sebulan kegiatan awalnya biasanya Jumat berkah ya Bang ya? Kemudian kalau kegiatan seperti pembinaan ideologi ada Bang? Kalau seperti pembinaan ideologi itu lah, kalau ya, beda buku itu, beda film. Jadi ada interaksi dengan anggota beberapa waktu tertentu, baik itu bedah buku, bedah film untuk pembinaan ideologi lah berarti ya Bang ya? Diskusi bersama Diskusi bersama. Oke Bang. tentang apa yang terjadi, isu-isu di negara kita ini kita juga bahas kan. Berarti apa yang sedang terjadi, apa yang lagi hot Ya. gitulah ya Bang. Baik Bang, terima kasih luar biasa sekali tadi untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Di sini Bang, apakah ada budaya atau kebiasaan yang dijaga dalam komunitas atau organisasi Sakma Pemuda Pancasila ini Bang? Baik, yang dijaga itu kayaknya kami menanamkan nilai-nilai Pancasila lah pada kader-kader kami kan. Berarti orang Abang ini dari organisasi Sakma Pemuda Pancasila ini mengajarkan kader-kadernya nilai-nilai Pancasila ya Bang ya, yang berbudi pekerti luhur seperti itulah ya Bang ya. Oke Bang, berikutnya kita masuk pertanyaan berikutnya Bang. Untuk pertanyaan keempat nih Bang, norma atau aturan apa yang biasanya berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis di dalam komunitas atau organisasi Satuan Pemuda Pancasila di Unimed ini Bang? Kalau untuk aturan, kami mengajarkan kepada kader-kader kami untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu aja sih. Berarti berpegang teguh kepada Pancasila gitulah ya Bang ya aturannya. Jadi nilai-nilai budi pekerti luhur dalam Pancasila itulah ya Bang ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bang, dari tadi seru sekali saya rasa diskusi kita ini karena menambah wawasan bagi saya dan juga teman-teman tentunya. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa manfaat komunitas atau organisasi Satuan Pemuda Pancasila ini bagi Abang kehidupan sosial Abang? Baik, menurut pandangan pribadi saya mengenai Pemuda Pancasila ini kan, itu memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang abadi serta mewujudkan generasi muda yang berkarakter, modern dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat mulia sekali ya Bang ya. Berarti pada intinya menurut Abang nih dari jawaban yang Abang sampaikan yang dapat saya tangkap,
Sakma PP ini membuat abang menjadi lebih patriotis gitu ya bang ya. Oke bang, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami dan terima kasih atas waktu wawancara bang. Kami pamit undur diri ya bang. Saya serahkan panji tanda kebesaran Sakma Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang kepada saudara agar saudara dapat mengibarkannya sampai di seluruh pelosok kampus dan sekolah yang ada di Deli Serdang. Saya terima panji kebesaran Sakma Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang dan akan saya kibarkan hingga ke seluruh pelosok sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kibarkan. Siap. Pancasila. Selamat sore bang. Sebelumnya mau saya tahu Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Rusnaldi Simbolon dari Himpunan Mahasiswa Padang Sidimpuan, yaitu yang menjabat di Mapali ini Wakil Ketua Umum. di sini saya boleh izin menanyakan beberapa pertanyaan sama bang. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana bang mendefinisikan komunitas atau organisasi yang satunya bang? Baik, struktur dari Himpunan Mahasiswa Padang Sidimpuan ini adalah suatu wadah mahasiswa Padang, mahasiswa Unimed yang berasal dari Kota Padang Sidimpuan. Jadi Unimed ini adalah perkumpulan yang domisili Sidimpuan, sehingga dari sini kita saling mengenal siapa aja yang di dalam Universitas Negeri Medan ini. Lalu kemudian bang, kegiatan apa saja yang dilakukan? Jadi kegiatan rutin dari Mapasik ini salah satunya berkumpul di malam minggu, yaitu sharing-sharing mengenai kegiatan-kegiatan kampus ataupun kegiatan yang berkembang di dalam Mapasik ini. Baiklah bang, lalu pertanyaan yang kedua, budaya atau kegiatan apa yang dijaga Setiap kami berkumpul, kami menanamkan budaya-budaya yang berasal dari Kota Padang Sidimpuan. Jadi kami menekankan kepada adik-adik kami untuk mengetahui apa itu budaya dari Padang Sidimpuan. Bisa dia membayar. norma atau aturan apa yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis di dalam Baik, di sini kami mengutamakan norma-norma yang dari Kota Padang Sidimpuan, yaitu mempelajari adat istiadat yang dari Kota Padang Sidimpuan, sehingga kita nanti tidak melupakan aturan-aturan yang berlaku dari Kota Padang Sidimpuan. Baiklah, kemudian apa mempersulit komunitas atau organisasi ini bagi Baik, di sini saya secara pribadi, di sini saya mendapatkan relasi, ataupun sebelumnya saya tidak pernah bicara di tempat umum, sehingga saya masuk di Himpunan Mahasiswa Padang Sidimpuan ini. Di situ saya belajar public speaking, sehingga saya bisa dapat
Izin bertanya, ini boleh berkenalan dulu dari organisasi dan nama organisasi dulu. Oke, sebelumnya nama saya Ria Prasaja. Saya ini adalah salah satu kaderan dari mahasiswa jurusan Fakultas Ilmu Olahraga. Di sini saya ada beberapa pertanyaan tentang organisasi Abang. Yang pertama itu, bagaimana Anda mendeskripsikan komunitas yang Abang? Oke, kalau dideskripsikan, himpunan mahasiswa jurusan ini bertepatnya itu adalah salah satu organisasi internal yang dimana di bawah naungan jurusan. Ya, himpunan mahasiswa jurusan ini itulah tempat dimana mahasiswa-mahasiswa jurusan pendidikan olahraga baik itu menyampaikan ide ataupun belum kesahnya ataupun kesahnya di dalam jurusan pendidikan olahraga. Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan oleh organisasi? Setelah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa olahraga itu banyak. Seperti kan dalam mahasiswa olahraga ini ada berbagai macam bidang. Baik itu di bidang kominfo, itu banyak menyampaikan informasi-informasi seputar tentang jurusan olahraga, ataupun di bidang kesejahteraan mahasiswa itu banyak memberikan latihan-latihan kepada mahasiswa maupun di jurusan ataupun di luar jurusan. Ada juga dia di bagian manajemen perkembangan, itu memacu pemikiran mahasiswa-mahasiswa Fakultas Jurusan Olahraga bagaimana untuk beraktivitas dan memberikan ide-ide baru kepada jurusan. Pertanyaan ketiga, budaya atau kebiasaan apa saja yang dijaga oleh komunitas atau organisasi? Budaya ataupun kebiasaan yang dijaga oleh mahasiswa jurusan kami ini itu sudah tercatat di AD ataupun AIRT nya. Banyak dia peraturan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dimana kita sebagai kaderan HMJPKU ini harus bisa sebagai contoh untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Norma atau aturan apa saja yang berlaku dari organisasi yang Baiklah, norma-norma ataupun aturan apa yang sudah berlaku yang telah tercantum di dalam AD-ART kami itu berlaku untuk kami lakukan dan tidak boleh kami melanggar, karena itu sebagai aturan-aturan yang telah dicantumkan di jurusan. bisa beri normanya, contoh normanya? Untuk norma, setiap Norma atau kebiasaan seperti hal-hal yang aturan-aturan dari organisasi hal tersebut. kebiasaan norma-norma yang kami lakukan itulah sebagai panutan pada mahasiswa PKO untuk bagaimana menggapai prestasinya. Itu sebagai wadah di mana mereka untuk memberikan bisa dilakukan. Pertanyaan terakhir, manfaat dari organisasi ini bagi untuk Abang sendiri? Baiklah, manfaat berorganisasi ini banyak. Contohnya bisa memberikan kita bagaimana berpublic speaking ataupun berbicara kepada orang banyak, kita jadi besar, mampu. Yang kedua, bisa mengembangkan pola pikir kita, bisa mengembangkan kreativitas kita, dan bisa mengembangkan bagaimana kita berpikir. Terima kasih atas wawancara atau waktu yang diberikan Abang pada kami. Baiklah, kesimpulan dari video wawancara yang kami lakukan ialah komunitas dan organisasi itu sangat penting bagi identitas individu, di mana dapat mengembangkan individu yang lebih kreatif, aktif, dan inovasi. Terima kasih.
Demikian video yang dapat kami persembahkan. Atas atensi dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.